My journey starts within my soul. A call that I cannot ignore. Pernah nggak sih kalian ngerasain yang namanya jatuh cinta? Pernah banget sih Teh. Pernah banget. Pernah lah ya. Siapa sih, bahkan ya Teteh atau teman-teman juga pasti semuanya pernah. Nah, tapi biasanya di fase jatuh cinta ini emang fase yang termasuk menguras hati dan pikiran banget. Kita kadang sampai mikirin doi itu udah mandi atau belum, atau si doi ini lagi di mana ya, apakah doi ini juga suka balik sama kita, bahkan sampai kepikiran lagi kerja, lagi tidur, atau bahkan lagi ibadah. Ya nggak sih, ngerasa nggak sih? Bahkan mungkin sampai ngelah nafas ya, bahkan mungkin kayak ibadah yang awalnya pengen khusyuk tapi tiba-tiba ya Allah, kebayang mukanya si doi. Itu udah fase yang bener-bener menguras hati banget ya. Dan ternyata biasanya ujung dari perasaan jatuh cinta tadi, jalan keluarnya cuma dua, antara orang yang milih pacaran atau orang yang milih taat. Jadi cuma dua itu. Nah, tapi kalau kita pikir ya, jujur kayak Teteh juga kadang ngerasa ngeliat, ih enak banget ya orang yang pacaran. Ada yang nelpon tiap malam, mastiin keadaan kita baik-baik aja. Atau sesimpel kayak kadang misalnya aku lagi capek banget, pengen dijemput gitu ya dari pulang kerja. Nah ini kalau ada pacar kan bisa direpotin, ada yang ngantar pulang dan sebagainya. Ya, dan emang mungkin bedanya dari nikah, pacaran itu gak seberat nikah. Ya masih bisa kita nyusun planning masing-masing, masih bisa asik dengan kehidupan masing-masing. Nah, kalau nikah kan mungkin ngerasa lebih berat ya. Makanya kalau kita mikir ya, emang pacaran itu enak banget. Nah ternyata kalau kita pikir-pikir, fitrah perempuan juga di situ ada. Fitrah perempuan yang pertama adalah yang namanya dinaungi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu qawwam, lebih kuat ya, atau berada di atas perempuan. Maksudnya apa sih di sini qawwam itu? Maksudnya laki-laki itu memang tugasnya melindungi perempuan. Jadi emang fitrah perempuan itu pengen dilindungin, pengen diayomin, pengen dielus pundaknya, pengen dikuatin gitu. Itu fitrah perempuan banget. Terus yang kedua, fitrah perempuan adalah suka dipuji. Nah pacaran kan memang sering banget gak sih cowok suka gombal. Benar. Ya, kalau abis digombalin gimana sih rasanya tuh, kayak seneng gak sih? Apa sih butterfly in stomach gitu ya, maksudnya kayak ngerasa ngefly dan sebagainya. Itu wajar banget karena fitrah. Jadi sebagaimana Rasul SAW juga senantiasa memuji Sayyidah Aisyah dengan pujian ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Itu kan pujian karena memang cewek nih, apa bahasanya tuh emang suka pujian gitu. Nah kadang di pacaran ini fitrah tadi dipenuhi tuh. Cowok tiap hari ngasih gombalan, kamu cantik banget, gimana kabarnya dan sebagainya. Itu jadi fitrah yang tadi yang dipenuhi, yang harus perempuan penuhi, itu terpenuhi karena pacaran. Terus yang ketiga, setelah fitrah untuk dipuji, yang ketiga adalah fitrah untuk menemani. Tadi perempuan mengayomi, tapi perempuan juga ada fitrah untuk menemani. Maksudnya apa sih? Perempuan tuh seneng banget ngelihat cowoknya atau partnernya maju. Makanya kalau kita lihat ya, kayak guru, psikolog itu banyaknya dari siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya, karena memang fitrah perempuan itu pengen memastikan semuanya baik-baik aja. Dia seneng kalau ngelihat partnernya itu maju. Nah makanya kadang ada tipe pacaran yang dia tuh senang banget nyupport cowoknya sampai sukses. Nah itu karena fitrahnya berarti diisinya lewat pacaran. Nah jadi tadi ya, fitrah pertama fitrah dilindungi, terus fitrah suka dipuji, fitrah untuk menemani, itu bisa terakomodasi atau terakomodir dengan pacaran. Cuma masalahnya ada quotes, cinta itu fitrah, jangan jadi fitnah. Cinta itu fitrah, jangan jadi fitnah. Fitrah 3 tadi itu memang benar Allah yang ngasih ke kita. Jadi kalau kita ngerasa kalau kita ngefly ya, dipuji sama orang, emang itu fitrah kok. Kok aku pengen ya ngeliat orang, ngeliat temen dielus pundaknya dan sebagainya, kok aku pengen, itu fitrah sebagai cewek. Tapi masalahnya jangan sampai jadi fitnah. Nah jadi fitnahnya dengan apa? Dengan kita mengakomodir 3 fitrah tadi lewat pacaran. Nah itu jadi fitnah dengan cara-cara yang tidak halal. Akhirnya gini, sumpah gue udah gak tahan nih, pokoknya kayaknya gue harus nyatain cinta. Pokoknya gue nih, mana dia udah nyatain cinta lagi dan gue punya perasaan yang sama, pokoknya ini harus jadilah, harus closing dengan pacaran. Nah itu ternyata cara yang memang mengubah sesuatu yang fitrah jadi fitnah. Nah, terus gimana sih koridor untuk tetap menjaga fitrah yang 3 tadi biar sesuai dengan aturan Allah? Yang pertama adalah caranya dengan menjaganya. Jadi teman-teman, perasaan sedahsyat apapun, paling keren atau paling hebat adalah bagaimana kita bisa menjaga perasaan tersebut. Berat gak sih ngejaga perasaan? Berat banget. Kadang aku mikir kayak,
enak ya kalau orang pacaran atau orang yang udah ngejaga, maksudnya kayak dengan prinsip ya udah terbuka aja, dia tahu kita suka sama dia juga tahu gitu, jadi gampang aja saling menyatakan, gak ribet. Kalaupun dia nggak suka sama kita tinggal ganti gitu ya. Tapi kalau orang yang menjaga perasaan, kayak ya Allah nahan perasaan hebat itu sampai mungkin tiap ditahan, tiap ditekan makin gede lagi. Tiap ketemu sama si cowok makin deg-degan lagi karena kita nggak ngungkapin sama sekali. Tapi kalau kita pikir ternyata teman-teman, justru disitulah pahalanya. Pahala setiap kita merasa menahan perasaan tadi, menekan, bahkan berusaha menjaga sampai kadang kita nangis, itu ternyata pahalanya. Dan nggak semua orang mampu melakukan. Gak semua orang mampu menahan perasaan yang dahsyat tadi. Ini itu cara pertama. Jadi kita tahan, kita kelola, dan semuanya itu bisa. Masalahnya kita mau atau enggak. Jadi aku mau cerita. Pada saat itu ada namanya sahabat Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi itu, Al-Farisi itu orang Persia. Nah, dia kan dari Persia datang ke Arab masuk Islam. Terus dia tuh kayak punya crush, punya cewek idaman dari wanita Ansor, orang Arab. Beda kan orang Persia sama orang Arab. Akhirnya dia curhat tuh sama bestinya, namanya Abu Darda. Dia cerita kalau misalnya dia tuh suka sama perempuan Arab, wanita Ansar ini. Abu Darda sebagai orang Arab, bestinya seneng banget. Yaudah yuk, langsung kita lamar lah, gas lah gitu lah ibaratnya ya. Langsung tuh akhirnya Abu Darda nemenin Salman Al-Farisi langsung ke rumah orang tua perempuan Ansar tadi. Akhirnya kemudian Abu Darda jadi juru bicara si Salman. Akhirnya Abu Darda bilang ke orang tuanya, ini teman saya, pokoknya dibagus-bagusin deh. Salman ini Masya Allah sahabat yang bahkan dicintai Nabi, mengusulkan tentang perang Khandaq dengan konsep parit, pokoknya dilebih-lebihin. Nah akhirnya orang tuanya tentu senang kan, dilamar sama orang soleh gitu ya. Akhirnya kata orang tuanya, akan kami sampaikan, tapi keputusan tergantung putri kami. Kemudian ya orang tuanya masuk tuh ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya, dari kamarnya. Sekembalinya orang tua tersebut, orang tuanya bilang apa? Orang tuanya bilang gini, anak kami senang dengan lamaran tersebut. Tetapi, ada tetapinya. Ternyata anak kami menolak lamaran dari Salman Al-Farisi. Tapi, apabila yang melamar sahabatnya yang di samping, maksudnya siapa? Abu Darda. Maka anak kami menerima. Masya Allah, bayangin. Jadi, si Abu Darda teh tujuannya buat ngelamar Salman, tapi ternyata qadarullah yang diterima perempuan itu siapa? Abu Darda. Kalau kita jadi Salman, apa yang kita bayangin? Sumpah tuh orang sakit hati, playing victim. Wah, pokoknya bisa-bisa kita kayak, wah prestasi bener gitu ya, kayak apa nih orang yang niat yang suka kita ini malah yang dapet dia gitu ya. Tapi Masya Allah, mak comblangnya. Iya, malah mak comblangnya justru yang dapet kan. Makanya kayak mind blowing banget gitu. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi gitu ya. Salman Al-Farisi menyambutnya dengan bahagia. Bahkan dia mengatakan, wahai sahabatku, aku bersedia untuk menjadi saksi atas khidbah kalian berdua saat ini. Masya Allah. Jadi ternyata apa sih poin yang diambil adalah pasti Salman Al-Farisi ngerasa sakit tuh pasti, tapi karena keimanan itu bisa mengelola ego. Jadi teman-teman, perasaan jatuh cinta atau perasaan patah hati itu manusiawi, tapi dengan keimanan kita bisa mengelola itu dengan baik, menjaga itu sesuai koridor syariat. Nah itu cara yang pertama. Nah setelah menjaga, cara yang kedua adalah kalau memang teman-teman udah kepikiran merasa aku sepertinya udah cocok untuk di jenjang yang lebih lanjut, udah siap untuk menikah, maka lakukan sesuai dengan koridor syariat, yaitu apa? Ta'aruf. Ta'aruf tuh gimana sih? Banyak yang salah persepsi tentang ta'aruf. Ta'aruf itu adalah teman-teman berproses dengan pihak lawan jenis, tapi lewat perantara. Jadi nggak langsung dua orang nyambung, tapi ada perantara. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya ikhtilat, karena nggak boleh berdua atau yang ketiganya syaitan, itu berlaku banget ya. Makanya nikah itu sebenarnya sesuatu yang berkah, yang baik. Maka kita usahakan proses dari awalnya ini udah berkah. Jangan sampai proses awalnya itu udah nggak berkah gitu. Nah, makanya kita bagaimana menjaga kehalalan itu lewat ta'aruf. Nah, bagaimana caranya? Misal teman-teman punya orang yang terpercaya, orang senior. Nah, pihak ketiga ini harus orang yang senior. Pokoknya orang yang kalian percaya dan orang yang bijak. Jangan sampai kalian nih cerita ke orang yang mohon maaf ember, blunder. Bisa-bisa misalnya kalian naksir nih sama teman kantor. Ceritalah sama orang yang ember, bisa jadi akhirnya satu kantor tahu. Nah, itu bahaya banget kan? Malu kan? Malu banget kan? Malah aduh dia pengen konsultasi malah jadi blunder ke sendiri, atau bahkan jadi malah menurunkan harga diri kita sebagai perempuan gitu. Makanya memilih orang yang ketiga ini penting banget. Milih orang yang bijak. Nah, kalian konsultasikan. Kemudian nanti orang yang bijak ini berfungsi untuk apa? Menyatukan kalian dengan orang yang kalian suka. Atau mungkin ikhwan juga bisa begitu. Ikhwan minta orang yang bijak, misalnya datang ke kalian,
mengajukan apa? CV. Pertama tuh dengan CV dulu. Ya, jadi biodata kalian, visi misi kalian disusun. Jadi menurut Teteh dengan ta'aruf tuh kita bisa lebih realistis. Mau dibawa kemana pernikahan itu? Jadi yang namanya kriteria fisik, kriteria itu urusan belakangan. Urusan utamanya apa? Tentang visi misi. Kalian mau dibawa kemana pernikahan itu? Ya, jadi di ta'aruf itu kalian bakal diajarkan memilih yang lebih konkret. Kadang kan mohon maaf ya, aku juga dulu pernah ngalamin gitu ya, kriteria pokoknya wah itu mah udah kayak tokoh-tokoh anime yang gak nyata lah, maksudnya tokoh anime malah ditaruh di situ, atau mungkin yang susah digapai, atau mungkin tokoh novel, atau mungkin tokoh drakor lah malah ditaruh di situ, kan gak realistis banget ya. Tapi ketika kita taruh, kita tuh disuruh mikir gitu. Jadi yang esensi itu adalah nikah itu mau dibawa kemana, visi misi kalian mau dibawa kemana ya. Dan sejatinya teman-teman, nanti mungkin teman-teman akan mengalami gitu ya yang namanya ta'aruf dan proses dan sebagainya. Kalau kita pikir kok kayak ribet ya, ada perantara ketiga, mau nanya apa dioper dulu ke perantara ketiga baru ke ikhwannya. Nah, tapi itu tidak lain adalah tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita menjaga proses pernikahan yang baik dari awalnya juga baik ya, gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya jodoh itu bakal selevel dengan diri kita. Ya, jadi itu bakal yang selevel dengan diri kita. Nah, ternyata dulu tuh aku mikir ya, kalau selevel dari diri kita berarti misalnya aku S1, ya calon suamiku mungkin S1 atau bahkan S2 gitu ya. Atau aku pokoknya gini, pokoknya yang lebih. Tapi ternyata kacamata itu tuh pas aku dalamin salah. Jadi ternyata selevel itu nggak mesti dengan dengan persepsi duniawi. Ya, jadi nggak mesti misalnya kalau aku kayak gini cowoknya pasti yang lebih cakep atau enggak yang sama-sama cakep gitu, nggak bisa gitu ternyata. Jadi kalau seseorang mukmin yang baik ya, perempuan yang solihah, melihatnya itu bukan dengan level duniawi tapi level akhirat. Jadi selama laki-laki tersebut solih dan memang mau memperjuangkan dan memang tentu sudah mapan dan sebagainya, ya kita tetap harus memperjuangkan dan menerima itu gitu. Karena kadang aku tuh suka mikir, karena kacamata sosial media ada kita mikir, ya udah pokoknya suami kita tuh akhirnya dibuat lah, wah segimana gitu ya. Tapi ternyata misalnya suatu saat teman-teman ada yang datang dan dia biasa aja gitu secara luaran tapi dia solih. Nah, ini yang ternyata di ta'aruf itu kita diajarkan kita berpikir lebih luas. Ya, gitu. Nah, sekarang Teteh di sini mau nanya, siapa yang pernah ngerasain yang namanya pacaran tapi toksik? Ada nggak di sini? Oh, pernah. Terus kira-kira apa yang kamu rasain selama pacaran itu? Sakit hati, sedih, campur aduk. Campur aduk banget ya. Iya. Kadang ya gimana sih? Di sisi lain emang kita seneng, tapi di sisi lain juga kita sedih. Jadi itu makanya namanya campur aduk. Nah, inilah sebenarnya teman-teman yang tadi Teteh bilang. Apa namanya negatifnya dari pacaran? Kalau misalnya pacaran itu kita seneng, emang ya udah, kita bahagia, kita happy. Tapi kalau misalnya kita sedih, kalau lagi pacaran, kira-kira apa yang kita pengen lakuin ujungnya? Pengen apa? Putus, udahan, bahkan kita bisa benci sama cowoknya dan sebagainya. Nah, tapi kalau teman-teman di pernikahan, pernikahan gak ada yang jamin ya pernikahan itu bahagia. Tapi kalau teman-teman sedih, itu bakal dapat pahala nggak dalam pernikahan? Dapat, itu bedanya. Pernikahan walaupun di situ ada kesedihan, kita berkorban dengan sebagainya, tapi itu bisa jadi pahala dan itu bisa jadi namanya keberkahan. Makanya Teteh kenapa bilang kalau misalnya pacaran itu ya itu hanya kebahagiaan sementara. Plus apalagi kalau kita udah ngerasain yang namanya toksik, itu tuh full rugi banget. Tapi kalau pernikahan ya memang nggak sempurna itu. Mungkin bahkan banyak orang yang ngerasa takut di pernikahan, bakal merelakan berkorban banyak hal, berkorban karir. Tapi sejatinya ya teman-teman, yang namanya pernikahan itu keberkahan. Jadi sukanya, dukanya, pengorbanannya, bahagianya itu ujung-ujungnya akan dapat pahala. Dan ini yang udah membedakan tadi dari pacaran yang toksik. Apalagi kita ya ciwi-ciwi, ya Allah dijamin rugi banget deh kalau kalian tetap bertahan sama hubungan yang gak pasti. Udah toksik nyakitin diri, terus gak pasti lagi. Kita nih perempuan kan butuhnya kepastian ya. Terombang-ambing. Nah itu kan terombang-ambing, gak jelas nih status gue mau diapain gitu. Sedangkan kalau yang namanya ta'aruf, ya itu insya Allah pasti ujungnya nanti kepada sesuatu yang pasti. Dan perempuan itu berhak mendapatkan kepastian dari para laki-laki gitu ya. Jadi ya sekarang gimana kabarnya, udah putus atau gimana? Alhamdulillah ya, berarti udah di end gitu ya. Dan semoga ya teman-teman di luar sana tuh kalau bisa jangan sampai deh yang ngalamin yang namanya tadi pacaran toksik itu. Karena udah pacaran rugi ditambah toksik, rugi banget gitu ya. Nah tadi kan kita udah bahas nih tentang apa sih pacaran, bagaimana fitrah perempuan, kenapa makanya kita tuh tertarik banget main pacaran. Nah tapi di balik itu kita juga harus tetap menjaga fitrah untuk
jangan sampai jadi fitnah. Dengan apa? Dengan proses ta'aruf dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan terakhir, pembahasan yang paling penting, itu gimana sih tips dan trik kita menjaga hati dan menjemput jodoh. Nah, biasanya kan kita nih, Allah kapan sih jodoh tuh dateng? Masanya aku udah kepikiran atau aku udah ngerasa siap nikah banget, tapi ya Allah kenapa kok belum dijemput-jemput juga? Ternyata ada beberapa tips yang bisa kita amalin nih teman-teman. Yang pertama adalah terus berdoa. Seberapapun umur kalian nanti dalam penantian itu, bakal udah masuk ke 30-an dan sebagainya, jangan pernah putus dari berdoa. Ya, sebagaimana dulu Nabi Zakaria tuh sama istrinya berdoa terus menerus untuk punya anak. Baru Allah kabulin ketika beliau berumur ratusan tahun. Tapi apa? Beliau nggak pernah berhenti berdoa. Ya, jadi dalam doa itu kita jangan pernah menyerah. Dan dalam berdoa juga kita nggak usah pelit-pelit. Maksudnya kayak, ya Allah boleh nggak ya aku berdoa sampai segini? Nggak apa-apa. Sama Allah tuh kita nggak usah ada rasa malu. Ceritain apa yang kalian alamin, apa yang kalian sesaki, apa yang kalian sedihi, galaui, itu ceritain sama Allah. Bahkan sedetail mungkin, karena Allah itu nggak mungkin menghakimi kalian. Ya, jadi jangan pernah putus dalam berdoa. Ya, doakan, ya Allah semoga aku bertemu jodoh yang soleh di waktu yang tepat. Itu jangan pernah berhenti di doa-doa kalian. Jadi sambil menjalani kesibukan tapi tetap terus berdoa. Kemudian yang kedua adalah tetap keep in touch dengan teman-teman yang soleh. Nah, teman-teman yang kayak gini, yang sefrekuensi, itu saling menguatkan tuh penting banget. Iman itu naik turun gak kira-kira? Apa terus? Nah, naik turun kan? Gak ada yang bisa kayak di kita semua, gak ada yang menjamin teteh atau teman-teman soleh terus, gak ada. Iman itu bakal naik turun dan naik turun terus. Nah, di situ pentingnya kita punya teman yang menguatkan, teman-teman yang solihah. Bahkan kadang kita di situ bisa nemu, oh ternyata dia masya Allah ya, walaupun umurnya udah segitu tapi masya Allah tetap single, tetap menjaga diri, menjaga kehormatan, bahkan makin produktif. Nah, di situ kita bakal menguatkan dan menemukan inspirasi. Yang ketiga kemudian adalah berikhtiar. Nah, ini penting banget. Udah doa, udah keep in touch dengan teman-teman yang solih. Namanya doa bakal dapet gak kalau nggak pakai usaha? Nggak bakal ya. Nah, ini makanya percuma aja. Makanya kita perlu namanya usaha. Yang ketiga adalah usaha. Usahanya apa sih sebagai perempuan? Nah, kita perempuan memantaskan diri, memperkaya dengan kajian-kajian fikih nikah atau buku-buku parenting, metode manajemen keuangan dan sebagainya untuk mengurus anak dan sebagainya, bahkan ya mungkin soft skill masak dan sebagainya. Jadi kita pantaskan diri kita. Ya, kemudian yang ikhwan juga mungkin ya, ikhwan bisa jadi memantaskannya dengan apa, mencari pekerjaan ya, minimal mencari pekerjaan biar punya penghasilan ya. Untuk apa? Nanti ketika datang serius ke akhwat udah punya planning dan sebagainya gitu. Jadi kita harus ada ikhtiar. Jangan sampai kita doa doang tapi belajar fikih pernikahan enggak, belajar masak enggak. Nanti kalau datang malah ya aku nggak siap. Nah itu padahal kemarin bilangnya pengen nikah tapi ternyata persiapannya nol gitu ya. Kemudian nah yang terakhir nih, nomor poin 4 nih, termasuk poin yang penting juga adalah melakukan dengan amal jariah ya. Amal jariah itu apa sih teman-teman tuh bisa mendapatkan suatu kebaikan itu dengan apa? Dengan kebaikan lain. Jadi pada saat itu dulu ada cerita ya, para sahabat, para tabi'in ya, itu mereka itu terkurung dalam gua. Mereka itu terkurung dalam gua, 3 orang sahabat ya, 3 orang tabi'in, 3 orang tabi'in. Nah, terkurung dalam gua. Dengan batu besar ini mereka pas pengen dorong pakai tangan gak bisa. Ya, akhirnya mereka ngapain? Mereka itu menukar sama Allah itu, ya Allah, dengan amalan ini semoga batu ini bisa bergeser. Jadi mereka menukar dengan amalan. Nah, teman-teman juga bisa. Ya, kalian punya wishlist apa, menukar dengan amalan-amalan kalian. Bisa jadi amalannya apa? Misalnya zikir tiap hari, sholat duha rutin, ya Allah semoga dengan sholat duha ini mengantarkan aku untuk mendapat jodoh yang terbaik. Tahajud tiap hari, atau mungkin sedekah. Ya, sedekah, bayangin teman-teman, sedekah ke satu orang mengantarkan kebaikan banyak hal ya, dan nanti ujungnya muaranya kepada jodoh gitu ya. Dan teman-teman bisa nih nyobain sedekah pakai sedekah subuh bareng dompet duafa. Ya bayangin teman-teman udah mulai hari dengan produktif tuh, dari subuh udah nyumbang atau udah ngasih ke orang lain. Bayangin pahalanya untuk memulai harinya udah besar banget kan. Dan insya Allah mudah-mudahan dari sedekah subuh bareng dompet duafa ini bisa nganterin teman-teman untuk dapet ya jodoh terbaik atau pangeran berkuda putih untuk segera menjemput, insya Allah ya. Insya Allah, amin banget ya. Mudah-mudahan ya tetap semangat teman-teman ya. Mudah-mudahan tadi ya, cinta itu jangan jadi fitnah, cinta itu fitrah, jangan jadi fitnah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang berkah, maka mulainya juga harus dengan kebaikan dan keberkahan. Semangat gak buat jemput jodoh terbaik buat teman-teman semua? Semangat lah ya, semangat insya Allah ya. Iya, oke ya, sip.